Oke, sekarang kita masuk ke jenis request yang berbeda. Dari tadi kita pakai yang namanya request.get atau get request gitu ya. Ada jenis request yang berbeda, namanya post request gitu. Berarti dari namanya itu seperti kita ngirim sesuatu kan ya. Tapi bukannya tadi get kita juga ngirim sesuatu gitu. Jadi apa bedanya get sama post ini gitu? Jadi kita coba lihat, Wira udah siapin ilustrasinya. Illustration.get versus post gitu. Nah, ini sedikit perbedaan antara get request sama post request ya gitu. Jadi sama-sama bisa ngirim data, betul, tapi get itu lebih terbatas mengirim datanya gitu. Kalau post memang beneran didesain untuk ngirim data, bahkan bisa gede. Ngirim gambar, ngirim CSV gitu, ngirim file bahkan bisa gitu ya pakai post gitu. Kalau query-nya get itu kan kita pakai URL gitu ya. Kita kalau misalnya ada parameter, kita sambung-sambungin di URL-nya yang pakai tanda tanya tadi gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau post itu beneran datanya dikirim, ngirim data gitu. Dari sisi security, kalau get itu tentu lebih tidak aman gitu. Karena contoh informasi yang penting, misalkan kita mau login itu kan email dan password. Masa kita tulis email di sini, password kita tulis di sini? Oh, itu bahaya banget. Dan ingat ya, itu kan URL, berarti nanti ada historinya di sini. Bahkan kalau tadi kita ada buka yang tadi, itu kerekap semua di history browser kita kan ya. Jadi bahaya. Kita nggak boleh pakai get kalau udah yang seperti itu gitu. Karena terekspos di URL gitu. Bedanya kalau post itu kita ngirim data, itu tidak, itu ada di baliknya. Tidak ada ditampilkan di URL ini ya, gitu. Jadi lebih safe gitu. Apalagi kalau login ya, login itu udah pasti pakai post request, ngirim sesuatu nanti dikasih respons gitu. Kalau get, karena dia URL, bisa di bookmark gitu. Jadi kalau yang tadi API joke, Wira bisa bookmark supaya kapan-kapan kalau Wira mau baca joke lagi, tinggal klik bookmark, langsung otomatis get kan ya. Kalau post itu nggak akan bisa di bookmark gitu ya, nggak bisa di bookmark. Cache itu artinya ada informasi yang disimpan gitu. Kalau get, yes, itu bisa dicache gitu. Kalau post, secara standarnya, secara aturannya ya, itu tidak boleh dicache gitu. Oke, tidak boleh disimpan informasinya gitu. By standard ya, karena masalah safety gitu. Tapi bisa sebenarnya, cuman ya lebih repot aja gitu. Nah, kalau gitu kenapa kita nggak selalu pakai post aja atau post ngirim dan lebih safe gitu? Karena sebenarnya dari sisi efisiensi, get itu sangat efisien ya, gitu, ringan gitu. Kalau post itu kurang efisien lah dibandingkan get gitu. Jadi kalau untuk yang memang biasa-biasa aja kayak ini, zodiak, tanggal, nggak gitu masalah gitu, boleh aja pakai get request gitu. Tapi kalau mau ngirim sesuatu, file bahkan kalau yang besar atau sesuatu yang sensitif, mending kita pakai post request. Post mengirim ya, kirim nanti responnya sesuatu gitu. Oke. Nah, itulah bedanya get request dan post request. Sebenarnya masih banyak request lainnya. Put, patch, delete, dan lain-lain. Wira tidak bahas jauh itu karena kebutuhan sebagai seorang data scientist ya, dari sisi data science tidak butuh sampai sejauh itu. Itu nanti ada orang yang ngerjain itu ya, database admin, web developer, dan lain-lain. Bukan tugasnya dari sisi data scientist. Jadi Wira ngajarin cuma sampai get dan post ya, untuk basicnya aja. Caranya gimana? Gampang banget. Request.post. Sesimpel itu ya. Request.post. Contohnya di sini Wira akan kasih sebuah API, namanya adalah request gitu ya. Jadi bentar, Wira buka ya. Nah, ini adalah web untuk ngetes get sama post ya. Nah, ini kan ada, lihat, ada patch, ada delete, ada put, ada yang lain-lain ya gitu. In this case kita contoh mau kayak login gitu ya. Login ini. Nah, jadi parameternya ini API-nya adalah /API/login gitu. Nanti Wira kirim aja ini params-nya. Terus tadi website-nya adalah ini.
https:///api/login gitu. Jadi ini adalah API-nya, parametersnya bukan params ya, tapi coba kalau kita shift tab, dia mintanya adalah data gitu. Jadi bukan dikirim sebagai parameter, dikirimnya sebagai data gitu ya. Maka yang tadi dibilang lebih safe gitu ya. Jadi ini adalah data. Udah deh, requestnya seperti itu. Request.post, kasih URL, lalu kasih data gitu ya. Kasih data. Seperti biasa, status code, Wirakopi. Ini emailnya terserah gitu ya. Ini contoh default aja, pakai punya dia. Silakan. Jadi kita kirimin post. Oke, aman. Dan kita coba lihat responnya, balikannya. Dia kasih kita sebuah token yang nanti kita akhirnya boleh masuk ke websitenya, login ceritanya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa ada saat dimana kita memilih request yang berbeda ya, yang namanya post gitu. Antara get dan post dan put dan patch tadi itu namanya adalah HTTP method ya gitu. Jadi HTTP method. Methodnya apa? Get kah atau post gitu. Nah, itu kita nanti perlu specify. Oke, mengenai post method. Oke, post request ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup ya kita menjadi klien. Jadi dari tadi kita ngapain? Kita request melulu kan ya, karena kita seorang klien. Sekarang next materinya gimana kalau kita jadi yang ngebuat API ini gitu ya. Jadi kita yang akan jadi server gitu. Itu akan kita pelajari di materi selanjutnya.